Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan saat ini saya ingin membagikan sebuah pesan penting dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Izinkan saya untuk membacakan pesan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan yang saya beri judul Membangun Harapan di Tengah Badai Kehidupan. Ada sebuah ungkapan yang menarik sekali yang pernah dilontarkan oleh seorang bernama Helen Keller. Dia mengatakan demikian, "Optimisme sesungguhnya adalah jalan kecil yang memimpin kepada keberhasilan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa harapan dan keyakinan." Statement Keller tersebut menggarisbawahi suatu pesan penting bahwa harapan memang merupakan satu hal yang begitu penting dalam hidup ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup sesungguhnya hanya bisa dijalani dengan baik, dengan maksimal, dengan menggairahkan apabila kita memiliki harapan yang hendak kita capai. Namun pandemi yang terjadi belakangan ini mau tak mau membuat harapan yang kita inginkan tersebut untuk bisa mendorong hidup kita seakan-akan seperti ambruk. Tak kala perekonomian mengalami gangguan yang begitu berat, tak kala berbagai aktivitas sosial terganggu, tidak dapat dipungkiri orang mulai lelah dan mereka sulit lagi memiliki harapan. Namun Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini saya menyampaikan satu kabar baik untuk kita sekalian, bahwa di dalam Kristus ada harapan. Amin. Di dalam Allah ada pengharapan. Dan kita bisa menemukan janji ini dengan begitu jelas dari pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Di Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 ini, setidaknya kita akan menemukan 3 alasan kenapa kita memiliki harapan. Yang pertama, Bapak Ibu, harapan itu ada karena sesungguhnya rencana Allah itu tidak akan pernah gagal. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 2 mengatakan apa? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Kita tahu Ayub adalah seorang yang berlatar belakang kaya raya. Dia memiliki kekayaan yang melimpah, dengan anak-anak yang setiap hari bergembira menikmati kekayaan ayahnya. Namun pada suatu kali Allah mengizinkan bencana datang dalam kehidupannya. Ekonomi Ayub roboh seketika. Anak-anaknya meninggal semuanya.
Istrinya bahkan meninggalkan Ayub dalam keadaan seperti itu. Dan yang menyedihkan lagi Bapak Ibu, kita tahu pada akhirnya Ayub terjatuh dalam keadaan sakit parah. Ayub berteriak, Ayub tidak bisa memahami apa yang terjadi ini. Dan kalau kita membaca dari perspektif manusia, kita melihat bahwa apa yang dialami Ayub itu merupakan sebuah kegagalan total. Kehancuran hidup, sulit untuk bangkit, untuk melanjutkan kehidupan di kemudian hari. Dari perspektif manusia, bila ada di posisi Ayub, jelas hidup ini sudah tidak ada harapan. Namun ketika Ayub melalui perjalanan spiritualnya bersama Tuhan, di akhir kitab ini kita menemukan sebuah statement yang luar biasa. Ayub mendeklarasikan imannya. Dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Kenapa rencana Allah tidak gagal, Bapak Ibu? Kenapa rencana Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita? Meskipun hidup ini sedang mengalami kehancuran. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dan oleh karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, maka tidak ada satupun rencana Allah itu akan gagal. Kalaupun Allah mengizinkan segala sesuatu, bahkan mungkin yang kurang mengenakan terjadi, itu bukan karena Allah gagal, namun Allah mau menyatakan kehendaknya. Mari kita tahan. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa ada harapan di dalam Allah yang kita sembah? Karena Allah itu menopang kehidupan kita. Karena hikmat pengetahuan Allah menopang kehidupan kita. Di ayat 3 dan 4 firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib dan yang tidak diketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Bapak Ibu, dalam masa-masa terpuruknya, Ayub sempat mempertanyakan mengenai keadilan Tuhan. Ayub sempat mempertanyakan, sungguhkah Allah tahu akan apa yang terjadi di dalam hidupku ini? Kalau Allah itu adil, kalau Allah itu tahu kenapa hal ini terjadi, bukankah selama ini aku taat kepada kehendak Allah? Pertanyaan itu mungkin juga pernah kita tanyakan, bukan? Di saat-saat kita menghadapi keterpurukan, di saat-saat kita menghadapi kegagalan atau kemalangan. Ayub pun tidak luput dari itu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, kalau kita mau dengan tekun membaca kitab Ayub, di pasal 40-41, kemudian kita mendengar sebuah jawaban Tuhan. Allah memang tidak langsung menjawab, namun Allah mengajak Ayub untuk merenung dan berpikir, siapakah yang mendesain ciptaan ini? Siapakah yang mengatur kehidupan ini? Siapakah yang setiap pagi memunculkan matahari dan di senja matahari itu kembali ke ufuk barat, dan seterusnya dan seterusnya. Siapakah yang mendesain alam ini? Siapakah yang menciptakan hewan-hewan dan segala sesuatunya? Bukankah itu semua adalah Allah? Bukankah itu semua adalah hikmat Allah?
yang mendesain itu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sekarang tahu kalau Allah yang maha tahu itu, Allah yang dengan hikmatnya itu adalah Allah yang telah mendesain hidup ini. Bukankah Allah senantiasa mengetahui apa yang terjadi dalam hidup manusia? Allah itu tidak pernah membuat keputusan tanpa alasan. Allah itu tidak pernah mengizinkan perkara terjadi tanpa pengetahuannya. Kalau Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, karena Allah tahu. Allah tahu masa depan kita. Dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 ini, khususnya di ayat 5 dan 6, kita menemukan sebuah kekuatan baru di dalam membangun harapan. Harapan itu ada karena penyertaan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu, Tuhan itu mau mengajarkan satu kebenaran penting dalam kehidupan Ayub. Sesungguhnya akal dan kemampuan manusia itu tidak bisa memahami segala sesuatu. Ada fase-fase atau saat-saat hidup di mana seringkali kita dibawa kepada keadaan yang misterius atau sulit kita pahami dengan nalar. Ayub seorang yang baik, namun kok kenapa hal yang buruk diizinkan terjadi? Ayub tidak salah. Namun Bapak Ibu, Allah mau mengajarkan satu yang penting dalam hidup Ayub. Bahwa di saat kita sulit memahami apa yang terjadi, tetap teguhlah dalam iman kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan peristiwa itu diizinkan supaya Ayub mengenal secara pribadi Allah yang dia sembah. Allah mengizinkan pengalaman iman terjadi dalam hidup Ayub. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita berpikir seperti apa yang Tuhan mau? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan izinkan hal yang kurang baik terjadi, Allah mau kita belajar bahwa di saat seperti itu pun Allah itu tidak pernah meninggalkan umat. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu Tuhan penyembuhku kalau kita tidak pernah mengalami sakit? Bagaimana kita mengatakan Allah itu adalah Allah yang mencukupkan kebutuhanku kalau kita tidak pernah bergumul dengan keuangan dan ekonomi? Bagaimana kita mengatakan Allah penghiburku kalau kita belum pernah mengalami satu masa di mana kita sedang terseok-seok dalam hidup? Justru di saat seperti ini Allah mau mengajarkan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Terkadang Allah menggunakan situasi buruk atau kurang baik untuk mengajar kepada kita bahwa di dalam Dia tetap ada harapan. Karena Allah berkuasa atas hidup kita. Karena Allah itu tahu apa yang terjadi dalam hidup kita.
Dan karena Allah tidak pernah meninggalkan kita, kiranya hidup kita tetap senantiasa tegar, karena kita memiliki harapan di dalam Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan meresponi pesan firman Tuhan ini dengan berdoa, memohon kiranya Tuhan menguatkan kita dan senantiasa melimpahkan suatu harapan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bapa surgawi yang kami sembah, kami bersyukur bahwa firman-Mu yang saat ini kami dengar kembali mengingatkan bahwa di dalam Engkau harapan itu ada. Sebab sesungguhnya Engkau adalah Allah yang berkuasa menggenggam hidup kami. Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, dan sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kiranya kami hidup bersandar penuh kepada harapan di dalam Engkau, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami belaka. Sebab di masa-masa seperti ini, hanya ketika kami berjalan bersama-Mu lah kami akan melewati badai hidup ini dengan kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.